Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau disingkat BKPSDM dibentuk berdasarkan Kanun Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pd Jaya. Sebagaimana telah diubah dengan Kanun Kabupaten Pd Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Kanun Kabupaten Pd Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah Kabupaten Pd Jaya. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan di daerah di bidang manajemen kepegawaian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan, kepegawaian, mutasi, pengembangan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta melaksanakan ketatausahaan badan. Agar nilai tersebut dapat terwujud, maka organisasi perlu menjalankan visi misi agar rencana kerja yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan. Visi BKPSDM yaitu terwujudnya aparatur pemerintah yang baik, berkualitas, profesional, dan sejahtera. Adapun misi BKPSDM agar visi dapat berjalan yaitu mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum kepegawaian, mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan berbasis teknologi informasi, dan meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pd Jaya dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pd Jaya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pd Jaya. Dalam menjalankan organisasinya, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dibantu oleh seorang Sekretaris Badan dan 2 kepala bidang, yaitu Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian, Kepala Bidang Kepangkatan Pengajian dan Informasi Kepegawaian, serta dibantu oleh 8 pejabat eselon 4 di samping kelompok jabatan fungsional. Sebagai pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, saya mempunyai tugas dan fungsi yang harus saya kerjakan di bidang kesekretariatan. Berikut saya tampilkan tugas dan fungsi tugas saya di Subbagian Umum dan Kepegawaian. Tingkat kedisiplinan pegawai di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Pd Jaya sudah berjalan dengan baik. Proses berjalannya disiplin melalui absensi sidik jari serta perilaku kerja, dan juga melalui penegakan aturan disiplin terbaru serta melalui sikap pimpinan yang bisa memberikan contoh dalam menerapkan disiplin di kantor. Ada juga beberapa kebijakan mengenai pelaksanaan disiplin PNS yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Lingkup kerja pegawai yang ada di BKPSDM Pd Jaya yang menerapkan aturan disiplin PNS dan juga pada proses penerapannya berkaitan erat dengan hubungan kekeluargaan yang ada di lingkup kantor. Hal ini sebagaimana yang diterapkan oleh Kepala Badan BKPSDM, yaitu menciptakan hubungan kekeluargaan di dalam kantor itu dengan selalu mengingatkan secara lisan bahwa kita yang ada di lingkup kantor BKPSDM Pd Jaya merupakan suatu keluarga. Jangan saling menjatuhkan maupun menjelekkan antar sesama kita sebagai satu keluarga di lingkup kerja kantor BKPSDM Pd Jaya. Sehingga dalam mencapai tujuan secara bersama-sama dalam hal disiplin bisa berjalan dengan baik melalui komunikasi sesama pegawai. Saling mengingatkan antar sesama pegawai untuk tidak melanggar aturan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa salah satu hak aparatur sipil negara adalah pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi tersebut merupakan hak ASN, baik ASN yang merupakan PNS maupun P3K. Kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap sumber daya manusia yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengembangan kompetensi pegawai dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, penataran, dan lain sebagainya. Selain memerlukan komitmen yang tinggi, diperlukan pula sistem penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang berkesinambungan, sehingga upaya dalam menciptakan ASN yang profesional memiliki nilai dasar,
etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat sasaran. Atas dasar tersebut, maka BKPSDM PD Jaya pada tahun 2023 ini akan melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur. Di era globalisasi seperti ini, teknologi digital berkembang sangat pesat. Hampir semua lapisan masyarakat tidak bisa lepas dari penggunaan internet. Penggunaan komputer dan handphone tidak hanya sebatas untuk bekerja dan berkomunikasi saja, namun digunakan dengan berbagai manfaat lainnya. Dengan hanya duduk manja, kita bisa menjelajah dunia, mencari semua informasi hanya dunia pemerintahan. Tren digital ini juga pun ikut berkembang. Banyak instansi yang berlomba-lomba memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Harapannya, agar pelayanan publik dapat lebih transparan dan masyarakat menjadi lebih mudah terhubung dengan layanan pemerintah. Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, e-Product, yaitu sistem proses dokumen tanpa berkas, merupakan aplikasi layanan usulan jabatan fungsional bagi ASN di ruang lingkup pemerintah PD Jaya. Hanya bermodal internet dan mengunggah berkas sesuai yang dipersyaratkan, para pegawai dapat dengan mudah mengusulkan namanya tanpa harus ke kantor BKPSDM PD Jaya. Selanjutnya ada SIMPEK, yaitu Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, yakni sistem informasi yang dirancang untuk menangani berbagai hal dalam kepengurusan kepegawaian, mulai dari pengisian, pengolahan, dan pemusatan data secara terkomputerisasi sehingga dapat menangani berbagai laporan yang berhubungan dengan kepegawaian. SIMPEK ini dapat diakses menggunakan internet, sehingga dapat lebih mudah diakses dan memudahkan dalam proses administrasi kepegawaian.